Yang Ju marah setelah tahu bahwa Haeng Sun merahasiakan tentang les privat Haeyi. Ji Donghui tidak setuju dengan tindakan Chi Yol yang memberikan les privat, jika karena nasi kotak ia bisa membelikannya di tempat lain, tapi Chi Yol mengatakan sebetulnya ia tidak enak karena Haeyi dikeluarkan dari kelas intensif. Lagi pula tidak ada yang rugi, ia bisa makan dan Nam Haeyi bisa belajar. Pada komunitas Skymenet, seseorang mengunggah tentang masa lalu Chi Yol yang berhubungan dengan kasus bunuh diri seorang siswi. Ibu siswi tersebut juga meninggal dan adik siswi itu menjadi tersangka. Sang pengunggah mengatakan kalau Chi Yol membunuh satu keluarga. Chi Yol menemui rekan kerjanya dahulu, ia menanyakan maksud perkataan temannya itu ketika di toko buku. Chi Yol tidak tahu bahwa itu adalah keluarga Su Hyun. Rekannya mengatakan setelah Su Hyun bunuh diri, sang ibu tak lama juga tewas dan adiknya menjadi tersangka, tapi kemudian adiknya dibebaskan dan tidak diketahui keberadaannya saat ini. Ingatan Chi Yol ke masa lalu ketika masih mengajar Su Hyun. Suatu hari Su Hyun menemuinya mengatakan ibunya memberikan bocoran soal ujian akhir semester. Ia awalnya tidak tahu tapi sekarang ia merasa ketakutan. Chi Yol menemui kepala sekolah yang memberikan bocoran soal ujian pada ibu Su Hyun. Chi Yol marah karena itu adalah suatu kejahatan dan sekarang Su Hyun ketakutan. Kepala sekolah dan Chi Yol akhirnya bertengkar. Setelah dipecat kepala sekolah, Chi Yol menerima pesan dari Su Hyun sebelum ia bunuh diri. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa selama ini ia merasa tertekan dengan tuntutan ibunya sehingga sekolah dan rumah sudah tidak menyenangkan lagi. Ia berterima kasih pada Chi Yol yang telah membuatnya bertahan. Di rumah duka desas-desus bocornya soal ujian didengar pula oleh Chi Yol dan ia pun bertemu dengan adik laki-laki Su Hyun. Adegan kembali ke masa sekarang, nampak Chi Yol melamun ketika mengajar Haeyi. Ketika ditawari wafel ia menolak karena sakit perut. Haeng Sun merasa bahwa Chi Yol bukan hanya sakit tapi juga sedang tidak baik perasaannya. Detektif mencari tahu soal benda bersinar di tempat kejadian tewasnya Yang Min. Ternyata itu adalah bola logam. Di apartemen Chi Yol masih terlihat tidak bersemangat. Ia meminum obat tidur, tapi melebihi dosis biasanya. Pagi hari Haeng Sun sibuk mempersiapkan nasi kotak untuk Chi Yol. Ia membuat sesuatu yang istimewa yaitu makanan yang baik untuk pencernaan Chi Yol. Haeng Sun membuat sesuatu yang istimewa untuk membalas kebaikan Chi Yol karena mengajarkan Haeyi secara gratis. Sesampainya di apartemen Haeng Sun menekan bel karena harus memasukkan makanan ke kulkas. Haeng Sun melihat Chi Yol masih mengantuk. Ketika akan pulang Haeng Sun mencoba membuka pintu tapi kesulitan. Chi Yol lalu membukakannya. Tapi setelah itu ia menjatuhkan wajahnya di bahu Haeng Sun yang dibalas dengan keterkejutan Haeng Sun. Di sekolah saat anak-anak lain makan di kantin, Bang Suah memeriksa buku dan tas Nam Haeyi. Aksinya tersebut terlihat oleh Sungai Jae. Ketika Bang Suah menanyakan dari mana Nam Haeyi memperoleh soal ujian intensif, Sung Jae mengakui bahwa itu miliknya yang dipinjamkan pada Nam Haeyi. Di kantor akademi seorang guru membicarakan tentang unggahan seseorang yang mengatakan bahwa dahulu Choi Chi Yol tersangkut masalah bunuh dirinya seorang siswi, dan hancurnya keluarga siswi tersebut. Guru yang bernama Jing Isang lebih memojokkan Choi Chi Yol,
Karena kesal Choi Chi-yeol menghancurkan kaleng minuman sampai tangannya berdarah. Di kantor polisi seorang ibu melaporkan suatu kejahatan. Ia mengatakan orang tersebut membunuh kucing sampai mati, diduga menggunakan bola logam. Sung Jae hendak membicarakan sesuatu dengan Nam Hae-yi, sepertinya membicarakan tentang Bang Suah, tapi Geon-hu meminta Nam Hae-yi untuk menggetes hafalan bahasa Inggrisnya dulu. Tapi karena Nam Hae-yi sudah berjanji pada Geon-hu, Nam Hae-yi lebih mendahulukan Geon-hu. Hal itu membuat Sung Jae kesal. Akhir pekan telah tiba. Nam Haeng-sun, Wo Jae dan Nam Hae-yi berencana untuk pergi berkemah. Tanpa diduga di perkemahan mereka bertemu Choi Chi-yeol. 커피 한잔해요. Nam Haeng-sun berbincang dengan Choi Chi-yeol. Ia memberikan semangat pada Choi Chi-yeol. Kata-kata yang diucapkan Nam Haeng-sun seperti kata-kata seorang ibu yang dulu sering menolongnya. Ketika pulang mereka mendapat tumpangan mobil Choi Chi-yeol. Sepertinya mulai saat itu Choi Chi-yeol mulai merasakan perasaan lain pada Nam Haeng-sun. Detektif muda kembali mendatangi tempat kejadian yang kemarin dilaporkan oleh seorang ibu. Dia berpapasan dengan pemuda yang memakai hoodie. Pemuda itu langsung lari begitu melihat sang detektif. Beruntung pemuda itu bisa lepas dari kejaran sang detektif. Saat itulah pemuda yang memakai hoodie tersebut berpapasan dengan Sung Jae dan Nam Hae-yi. Rupanya pemuda tersebut adalah kakak Sung Jae, yang bernama Hui Jae. Sung Jae akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya kakaknya tidak kuliah di luar negeri. Ia di rumah mengisolasi diri. Padahal dulu ia anak yang pintar tapi karena ia gagal masuk universitas dan ibunya selalu memaksakan untuk ia tes kembali, itulah awal dia menjadi seperti itu. Nam Hae-yi pun menceritakan rahasianya yaitu bahwa Choi Chi-yeol memberinya les privat. Setelah selesai mengajar Choi Chi-yeol berangkat untuk memberikan les pada Nam Hae-yi. Tapi ternyata Bang Suah dan ibunya melihatnya yang sedang berjalan menuju rumah Nam Haeng-sun. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah rahasia antara Nam Haeng-sun dan Choi Chi-yeol akan terbongkar? Nantikan episode 7.